Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang yang pemalu. Oleh karena sifat malu tersebut, beliau selalu menutup seluruh bagian tubuhnya dan tidak menampakkannya sejengkal kulit pun kepada orang lain. Suatu ketika, salah seorang dari kaum Bani Israel menyebar gosip bahwa Nabi Musa alaihissalam menutup auratnya sedemikian rapat semata-mata untuk menutupi aib atau penyakit kulit yang ada di tubuh beliau. Gosip itu pun menyebar begitu cepatnya hingga sampai ke telinga beliau alaihissalam dan menyakiti hati beliau. Allah SWT ingin membebaskan nabinya dari gosip yang beredar dan terjadilah kisah ini. Kisah batu yang membawa lari baju Nabi Musa alaihissalam. Sifat malu merupakan sifat para rasul. Bahkan sifat malu yang dimiliki Rasulullah SAW melebihi sifat malu yang dianugerahkan kepada kaum Hawa. Hal ini sebagaimana kesaksian salah seorang sahabat beliau, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berkata, "Kana Rasulullah SAW ashadda haya'an min al-'adra'i fi khidriha, fa idza ra'a syai'an yakrahu 'arafnahu min wajhihi." Rasulullah SAW itu lebih pemalu daripada seorang gadis dalam pingitannya. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, kami mengetahuinya dari wajah beliau. Sifat malu merupakan sifat yang mulia, bahkan termasuk salah satu cabang keimanan. Hal ini sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Nabi Musa alaihissalam selain memiliki rasa sifat malu sebagaimana para nabi yang lain, beliau juga dikenal sebagai nabi yang paling banyak disakiti oleh umatnya. Namun beliau selalu menghadapinya dengan kesabaran, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah kejadian. Ketika Rasulullah SAW membagi pembagian ghanimah, lalu ada seorang yang berkata, "Sungguh pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah." Lantas sahabat yang mendengar perkataan tersebut mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau pun marah hingga tampak kemarahan pada wajah beliau. Beliau kemudian bersabda, "Yarhamullahu Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar." Semoga Allah merahmati Musa karena dia pernah disakiti lebih banyak dari ini dan dia tetap bersabar. Dalam kehidupan sehari-hari Bani Israel, mandi telanjang ramai-ramai di pemandian umum dan melihat satu sama lainnya adalah merupakan hal yang biasa. Namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah melakukan hal tersebut karena saking malunya, sehingga beliau tidak pernah memperlihatkan semua tubuhnya atau auratnya. Beliau lebih sering mandi sendirian yang mengakibatkan tuduhan aneh-aneh dari Bani Israel. Bani Israel menuduh bahwa Nabi Musa tidak mau mandi bersama dan selalu menyendiri ketika mandi adalah dikarenakan beliau memiliki cacat dalam tubuhnya, sehingga tidak ingin cacat tersebut diketahui oleh orang lain. Kala itu Nabi Musa alaihissalam berniat untuk mandi. Dicarilah oleh beliau tempat yang jauh dari pandangan orang. Sesampainya di tempat yang dituju, beliau pun lekas menanggalkan seluruh pakaian beliau dan meletakkannya di atas bongkah batu. Seusai mandi, beliau pun segera bergegas menuju batu tempat beliau meletakkan pakaian. Namun apa yang terjadi? Batu itu malah kabur membawa lari baju beliau. Kejadian tiba-tiba ini sontak mengagetkan Nabi Musa alaihissalam. Maka dia pun berlari mengejar batu sambil memanggilnya, "Bajuku wahai batu, bajuku wahai batu." Batu itu membawa pergi pakaian Nabi Musa. Sebuah pemandangan yang unik. Musa seorang nabi yang mulia, seorang pemalu yang terhormat, berlari dengan telanjang mengejar batu yang membawa bajunya. Padahal batu itu tidak memiliki kemampuan untuk bergerak apalagi terbang. Batu itu terus berlari menjauhi Nabi Musa alaihissalam hingga sampai pada suatu tempat berkumpulnya Bani Israel. Mereka pun melihat Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan telanjang sedang berlari membawa tongkat. Dilihatlah oleh mereka tubuh Nabi Musa yang begitu sempurna, tanpa aib dan tanpa cacat. Luruhlah kebohongan yang dihembuskan oleh orang-orang Bani Israel. Bani Israel yang melihat kejadian tersebut kemudian mereka berkata, "Demi Allah, Musa tidak terdapat penyakit apa-apa." Setelah batu tersebut berhenti, Nabi Musa alaihissalam kemudian mengambil bajunya dan memukuli batu tersebut. Bahkan sampai membekas di batu itu 6 atau 7 kali pukulan. Dia memukul batu itu seperti orang yang sedang kesal dan marah terhadap seseorang yang durhaka, lalim lagi bengal. Biasanya tongkat kalah dengan batu, karena batu lebih keras dari kayu.
Dan yang sering terjadi adalah tongkat akan patah jika kita memukulkan ke batu. Akan tetapi, tongkat Nabi Musa alaihissalam bukanlah sembarang tongkat. Ia diberi banyak kelebihan dan salah satunya yaitu bisa meninggalkan bekas di batu sebanyak 6 atau 7 bekas pukulan. Allah SWT selalu menampakkan kekuasaannya untuk menghindarkan tuduhan busuk seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, karena bisa mengurangi kepercayaan pada orang yang diangkat oleh Allah SWT sebagai Rasul. Seorang Rasul di mata manusia haruslah tampil sebagai contoh yang sempurna, sehingga Allah SWT berkehendak untuk membebaskannya dari segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Para Nabi dan Rasul saja tidak lepas dari ujian berupa gangguan orang-orang bodoh, terlebih orang-orang saleh biasa, sehingga dibutuhkan kesabaran untuk menghadapinya. Allah SWT membebaskan Musa dari tuduhan orang-orang bodoh dengan cara yang menyakiti beliau. Namun cara ini mujarab, prasangka dan tuduhan syubhat pun lenyap. Dan Allah memilih hikmah yang mendalam dan keputusan yang tidak mungkin tertolak. Para nabi adalah orang-orang yang sempurna ciptaan dan akhlaknya, karena Allah SWT memilih orang-orang terbaik dan terpilih untuk memikul risalahnya dan menunaikan amanahnya. Orang-orang terhormat dan pintar dalam kondisi terkejut bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Seperti Nabi Musa alaihissalam yang berlari di belakang batu dengan telanjang dan memukul batu untuk mendidiknya. Namun hal tersebut adalah salah satu bukti kekuasaan Allah SWT yang ditunjukkan kepada mereka yang meragukan utusan-utusannya. Kisah ini pun Allah SWT abadikan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengolok-olok menyakiti Musa, lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Kisah tentang batu yang berlari membawa pakaian Nabi Musa alaihissalam ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.